Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsia Koristika Milus, NIM Dadaku 32371. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem digestif sebagai video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto, Sarjana Keperawatan Nurse FPD. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan yakni dengan cara meletakkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan yang terdiri dari yang pertama saluran pencernaan, yaitu rongga mulut atau cavitas oris, faring, esofagus, gaster, intestinum tenue, kolon, rektum, dan anus. Dan juga ada organ tambahan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, empedu, pankreas. Yang pertama, organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan. Terletak di mana makanan akan dikunyah dari air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Yang kedua, tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, nasofaring adalah ruang di atas langit-langit lunak di bagian belakang hidung yang menghubungi hidung dan mulut. Yang kedua, orofaring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung dan berada di antara faring dan trakea. Yang ketiga, tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung atau menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia. Yang keempat, lambung atau gaster. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, daerah cardiac atau memanjang, yang kedua daerah fundus atau melingkar, yang ketiga daerah pylorus atau menyerong. Yang keempat, usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari kurang lebih 0,5 cm, jejunum atau usus kosong kurang lebih 7 meter, dan ileum atau usus penyerapan kurang lebih 1 meter. Pada lapisan dalam atau tunika mukosa, jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Yang kelima, usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa.
Usus besar memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ascendens atau usus halus, yang kedua transversum atau usus datar, yang ketiga descendens atau usus turun. Yang keenam, anus atau rektum. Anus atau rektum adalah bagian kolom paling akhir yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Selanjutnya, organ tambahan. Yang pertama, gigi. Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Dengan adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, sobek, dan menghaluskan makanan yang kita makan. Proses dan cara kerja yang dilakukan gigi dinamakan mencerna makanan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Hal ini sangat membantu kinerja enzim untuk mencerna makanan secara cepat dan efisien. Yang kedua, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan 1-2,5 liter air ludah setiap harinya. Ludah manusia mengandung air, mukus, enzim, amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Ludah berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kelenjar ludah di dalam rongga mulut manusia terdiri dari yang pertama, kelenjar parotis, yang kedua, kelenjar submandibularis, yang ketiga, kelenjar sublingualis. Yang keempat, hati atau hepar. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kelima, kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Kantung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Kantung empedu terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Yang keenam, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin sekaligus kelenjar endokrin. Pankreas disebut sebagai kelenjar endokrin karena menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus. Sementara itu, sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Fungsi pankreas untuk tubuh adalah memastikan sistem pencernaan dan sistem hormon bekerja dengan normal. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.